Halo, selamat datang kembali di channel Media Belajar. Pada kali ini kita akan belajar bagaimana membuat mail merge dengan menggunakan Google Doc dan juga Google Sheet sebagai basis datanya. Oke teman-teman, bagaimana caranya? Kita langsung saja. Sebelumnya saya sudah menyiapkan dua buah dokumen, yang satu untuk surat yang sudah dibuat dalam Google Doc dan juga database-nya yang saya buatkan di Google Sheet. Nah, dokumen tersebut saya simpan pada drive saya. Nah, di google.com kita bisa mengakses drive. Pada bagian sebelah kanan terdapat titik 9 ini, kita klik dan kita klik bagian drive. Di bagian drive saya ini saya klik dan sudah tersedia sebuah folder mail merge surat undangan. Saya klik foldernya, di sini sudah tersedia ya, data surat undangan dan juga surat undangan pelatihan guru sebagai contoh teman-teman sekalian. Nah, di sini saya klik coba surat undangan pelatihan guru, nanti langsung menuju ke Google Doc. Nah, di sini kita sudah bisa melihat ya salah satu contoh surat undangan yang akan kita buat mail merge-nya atau surat masalnya. Yang selanjutnya kita lihat data surat undangannya, kita klik. Nah, akan langsung tertuju di Google Sheet, yang mana di situ sudah ada nomor surat dan tujuan surat yang akan kita masukkan datanya ke surat undangan ini ya di Google Doc. Nah, bagaimana caranya menghubungkan data surat yang ada di Google Sheet ini dengan surat undangan pelatihan yang ada di Google Doc, yang akan menghasilkan surat sebanyak data di sumber data atau Google Sheet yang kita gunakan sebagai sumber datanya tadi, tanpa harus membuat dokumen atau surat satu persatu. Ada dokumen surat atau dokumen utama, atau bisa kita juga sebut template surat, data yang akan kita masukkan secara otomatis melalui fitur mail merge, yaitu nomor dan juga tujuan surat ya, sesuai dengan data surat di Google Sheet tadi ya, ada nomor surat dan tujuan surat. Oke, nah di nomor ini kita tambahkan tanda seperti ini ya, lebih kecil 2 kali. Nah, kita buatkan namanya bisa saja nomor ya. Saya contohkan misalnya nomor, atau teman-teman buat dengan nama yang lain juga bisa ya. Nomor, nah seperti ini. Dan juga jangan lupa ditutup dengan tanda lebih besar 2 kali. Nah, seperti ini. Nah, tanda ini pada mail merge berfungsi sebagai penanda merge field atau penampung nama kolom data yang diambil dari sumber data, dan tanda ini juga menunjukkan posisi di mana data spesifik seperti nomor surat dan juga nanti ada tujuan surat ya yang akan dimasukkan secara otomatis ke dalam dokumen utama ini gitu ya. Oke, dan yang kedua di sini juga kita berikan tanda lebih kecil seperti ini, dan untuk tujuan ini kita buatkan saja tujuan seperti ini bisa, atau dengan nama yang lain juga bisa ya. Tujuan, baru kita tambahkan tanda lebih besarnya 2 kali seperti ini. Nah, oke, nah inilah nanti data yang akan di input secara otomatis ya. Setelah kita tandai seperti ini, kita kembali ke data surat undangan. Di Google Sheet ini, teman-teman harus menambahkan ya satu aplikasi. Di sini saya gunakan aplikasi yang namanya AutoCred. Nah, aplikasi AutoCred ini jika belum ada di Google Sheet, kita bisa menambahkan melalui menu ekstensi. Kita klik menu ekstensi. Nah, di sini nanti ada add-on. Nah, di sini ada lagi menu dapatkan add-on. Klik. Nah, tinggal nanti teman-teman bisa ketikkan AutoCred ya. Enter. Maka di sini muncul aplikasi AutoCred. Karena di sini saya sudah menginstal, maka statusnya di sini sudah terinstall ya teman-teman. Jadi saya close saja. Kalau misalnya teman-teman belum terinstall, silahkan menginstal. Di menu extension ini saya klik kembali. Nah, pada bagian bawah kalau kita sudah install maka akan muncul AutoCred. Nah, begitu kita klik AutoCred akan muncul di sini menu di sebelah kanannya. Saya tinggal klik open. Kalau misalnya teman-teman nanti baru pertama kali menginstal, di sini
akan muncul menu Launch. Jadi sama ya, tinggal diklik Launch. Nah, di sini saya klik Open. Muncul tampilan AutoCAD seperti ini dan klik New Job. Nah, di sini dibutuhkan nama merge job-nya ya. Di sini saya misalkan namanya adalah surat undangan. Oke. Nah, setelah itu saya klik Next. Muncul tampilan seperti ini, maka kita sekarang melanjutkan tahapan berikutnya, yaitu memilih template. Nah, kita tadi sudah memiliki template surat, dan kita ambil dari Drive, di mana tempat kita menyimpan template suratnya ya. Nah, di sini ada surat undangan, saya klik. Baru saya klik Select. Di sini sudah ada surat undangan pelatihan guru ya. Oke, selanjutnya saya klik Next. Pada tahap yang ketiga ini, kita akan melingkan template surat kita dengan data surat. Pada bagian Merge tab ini, teman-teman perhatikan di sini yang ada adalah data surat ya. Karena di spreadsheet kita tadi, datanya ada di sheet data surat. Oke, kita klik data surat. Nah, maka akan muncul ya di sini nomor sesuai dengan nama yang kita buatkan di surat tadi ya. Nah, setelah itu ini kita matchkan ke kolom pada data surat ini ya, yang mana masing-masing kita pasangkan. Kalau di suratnya tadi nomor itu adalah sama dengan nomor surat. Oke. Kita klik nomor surat. Nah, yang kedua, di template surat tadi juga ada data tujuan, yang mana ini kita matchkan dengan data yang ada di kolom tujuan surat pada spreadsheet. Kita klik tujuan surat, kemudian kita klik Next. Pada tahap yang keempat ini, kita akan membuat nama dari surat yang akan dihasilkan. Oke, di sini saya mengambil nama dari masing-masing tujuan surat ini. Jadi nanti outputnya di sini sebenarnya ada 5 ya. Output surat yang dihasilkan itu ada 5. Dan saya ingin masing-masing surat itu dinamai dengan nama tujuan surat. Di sini ada tanda panah seperti ini, saya klik. Saya klik tujuan surat ya, saya klik. Baru tinggal saya arahkan kursornya pada bagian file name ini, baru saya tekan Ctrl V. Atau bisa juga dengan diketik langsung. Nah, untuk selanjutnya akan ditentukan tipe dari surat yang akan dihasilkan itu apakah Google Doc atau dalam bentuk PDF. Nah, di sini saya pilih PDF. Nah, output S-nya adalah multiple output mode atau single output mode. Nah, di sini saya pilih multiple karena saya ingin surat yang dihasilkan itu sebanyak data yang ada di data surat ini tadi ya. Jadi nanti ada 5 surat. Kemudian saya klik Next. Kemudian di sini kita akan menentukan folder di mana tempat kita menyimpan output dari Mailmerge atau surat-surat yang akan dihasilkan ya. Teman-teman bisa memilih dari sini choose folder. Nah, di sini tinggal dipilih aja Mailmerge seperti ini ya, foldernya, kemudian tinggal select. Nah, karena tadi sudah ada, jadi saya hapus satu folder. Oke, saya hapus. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi selanjutnya kita klik Next. Oke, di sini klik Next berikutnya. Oke, kita klik Next. Pada bagian share doc and send emails ini, kalau misalnya kita mau men-share dokumen kita bisa klik yes. Nah, di sini nanti dibutuhkan alamat email ya, di mana kita akan men-share dokumen kita tadi. Oke. Nah, di sini saya lewati dulu. Untuk email ini nanti akan ada pembahasan di video selanjutnya ya, teman-teman. Oke. Di sini saya pilih dulu yang no. Oke. Selanjutnya kita klik next. Nah, di sini teman-teman ada run on from trigger. Nah, ini fungsinya adalah untuk mengotomatiskan ya proses gabungan data dan pembuatan dokumen secara langsung tanpa perlu dijalankan secara manual. Nah, ini sebenarnya nanti bisa kita lihat penginputan data melalui form. Nanti kita juga akan bahas pada video selanjutnya. Untuk kali ini kita pilih yang no dulu.
Oke, kita biarkan dulu seperti ini. Selanjutnya kita save. Oke, nah ini sudah ada 2 ya teman-teman. Saya hapus dulu karena sudah ada sebelumnya. Nanti kalau misalnya teman-teman baru pertama kali membuat, maka kan yang muncul di situ adalah satu seperti ini ya, sesuai dengan nama job marks-nya tadi. Ini ada menu-menu yang bisa kita lihat, yaitu ada run job. Nah, ini untuk menjalankan nanti atau untuk mengeksekusi hasilnya ya. Yang kedua itu ada edit job. Nah, kalau bagian edit job ini kita klik, maka kita bisa mengedit ya dari proses awal. Kita cancel. Selanjutnya ada preview job details. Bisa kita melihat surat yang sudah dihasilkan ya. Nah, coba kita klik preview. Oke. Nah, di sini kita bisa melihat hasilnya. Kita klik yang autocorrect preview ini. Nah, ini ya. Salah satu contohnya. Di sini sudah terinput data suratnya berupa nomor dan juga tujuan surat ya. Di sini 101 dan ini ditujukan ke SMP N1 begitu. Oke, saya close. Close kembali. Nah, untuk yang berikutnya, kalau kita menghapus jobs-nya ya. Oke, kita klik run job ya untuk melihat hasilnya. Klik. Ini kita close. Dan di sini sudah terlihat ya, ada link yang akan menuju ke masing-masing surat. Apabila kita klik ya, kita klik, maka akan menuju ke surat sesuai dengan tujuan surat tadi. Nah, teman-teman kita bisa juga melihat hasilnya ya di bagian folder mail merge yang sudah kita pilih di awal dan kita simpan di drive SMP Negeri 1, SMP Negeri 2, 3, 4, dan 5. Jadi kalau kita klik suratnya, kita lihat hasilnya, ini adalah 101 ditujukan kepada SMP Negeri 1 dan berikutnya kita lihat lagi 102, berikutnya 103 dan seterusnya 104 dan 105. Jadi ada 5 surat. Jadi teman-teman kalau misalnya menggunakan mail merge ini tentunya akan sangat berbantu apabila membuat surat yang ditujukan kepada banyak orang sekaligus ya. Kita kembali ke data surat undangan ini ya. Nah, kalau misalnya kita mau menambahkan data bagaimana gitu ya. Nah, misalnya nih saya tambahkan 106 gitu. Nah, di sini saya buatkan SMP N6. Nah, untuk bisa menghasilkan surat mail merge-nya kembali, kita klik ekstensi, kemudian kita klik autocorrect, kemudian kita open ya. Nah, di sini kita lihat akan menuju ke surat undangan atau existing jobs yang langsung saja run job. Data terakhir tadi akan dibuatkan suratnya ya. Oke, kita lihat ya pada bagian mail merge surat undangan tadi. Teman-teman kita lihat di sini sudah adakah SMP Negeri 6? Nah, sudah ada. Seperti itu cara untuk menambahkan surat berikutnya atau data berikutnya. Oke. Nah, ini masih seperti manual ya teman-teman. Kita harus mengklik kembali existing jobnya, baru kita run sehingga akan ada hasil dari surat berikutnya sesuai dengan data yang kita input gitu. Nah, kalau misalnya kita mau menginput data dan hasilnya langsung keluar tanpa kita merankan existing jobnya tadi, itu bagaimana caranya? Oke, nanti kita akan bahas kembali di video berikutnya. Demikian teman-teman, semoga bermanfaat.